Pada masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Jazirah Arab berada dalam keadaan yang dikenal sebagai zaman jahiliyah. Masyarakat saat itu hidup dalam kegelapan spiritual. Penyembahan berhala menjadi praktik utama, dengan ratusan berhala memenuhi Ka'bah di Mekah. Setiap suku memiliki berhala pelindung mereka sendiri, dan mereka meyakini bahwa dewa-dewa ini memiliki kekuatan untuk melindungi dan memberi keberuntungan. Namun, ada pula segelintir orang yang masih memegang ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka dikenal sebagai kaum Hanif, orang-orang yang menyembah satu Tuhan. Salah satu di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, seorang sepupu Khadijah, yang kemudian menjadi pendukung awal Nabi Muhammad ketika beliau menerima wahyu. Selain dari segi kepercayaan, kondisi sosial juga penuh dengan ketimpangan. Sukuisme begitu mendominasi kehidupan. Perang antar suku sering terjadi hanya karena masalah kecil, dan perempuan serta kaum lemah kerap menjadi korban ketidakadilan. Di tengah kekacauan itu, Mekah berdiri sebagai pusat ekonomi dan agama. Kota ini memiliki Ka'bah, yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai rumah ibadah tauhid. Namun, kesuciannya ternoda oleh praktik penyembahan berhala. Mekah juga menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan Yaman di selatan dan Syam di utara. Orang-orang Quraisy, termasuk keluarga Nabi Muhammad, mendapatkan pengaruh besar karena peran mereka dalam perdagangan ini. Nabi Muhammad lahir dari keluarga Bani Hashim, salah satu cabang terhormat dari suku Quraisy. Kakeknya, Abdul Muthalib, adalah pemimpin yang sangat dihormati. Ia dikenal karena keberaniannya dan peran pentingnya sebagai penjaga sumur Zam-Zam, sumber air yang sangat penting bagi penduduk Mekah dan para peziarah. Kisah Abdul Muthalib menjadi bagian penting dalam sejarah keluarga Nabi. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah ketika Abdul Muthalib bersumpah untuk mempersembahkan salah satu putranya kepada Allah jika ia dikaruniai 10 anak. Ketika sumpah itu diwujudkan, undian jatuh kepada Abdullah, ayah Nabi Muhammad. Namun, dengan musyawarah dan pembayaran tebusan berupa 100 unta, Abdullah diselamatkan. Abdullah kemudian menikah dengan Aminah, wanita dari keluarga mulia suku Quraisy, dan keduanya menjadi orang tua Nabi Muhammad. Setahun sebelum kelahiran Nabi, terjadi peristiwa besar yang dikenal sebagai Perang Gajah. Seorang gubernur dari Yaman bernama Abraha memimpin pasukan besar untuk menghancurkan Ka'bah. Ia berniat menggantikan Ka'bah dengan gereja megah yang ia bangun di Yaman. Dengan membawa gajah-gajah besar sebagai bagian dari pasukannya, Abraha merasa yakin bahwa rencananya akan berhasil. Namun, Allah melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abraha mendekati Mekah, burung-burung kecil yang membawa batu-batu panas dari neraka menyerang mereka. Pasukan itu dihancurkan tanpa perlawanan dari penduduk Mekah. Peristiwa ini begitu luar biasa sehingga dikenal sebagai Tahun Gajah dan menjadi tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad membawa harapan baru bagi dunia yang tengah tenggelam dalam kegelapan. Beliau dilahirkan di keluarga yang dihormati, di kota yang menjadi pusat spiritual dan ekonomi Jazirah Arab. Kehidupan sebelum kelahiran beliau adalah gambaran nyata betapa pentingnya kedatangan seorang Rasul yang akan membawa perubahan besar bagi peradaban manusia. Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal di Mekah. Ibunya, Aminah binti Wahab, adalah wanita yang berasal dari keluarga terhormat suku Quraisy. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia ketika Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad, sehingga ia lahir sebagai yatim. Kelahiran Nabi Muhammad disambut dengan sukacita oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Sebagai pemimpin Bani Hashim dan penjaga Ka'bah, Abdul Muthalib adalah tokoh yang sangat dihormati. Ia memberikan nama Muhammad kepada cucunya, sebuah nama yang jarang digunakan di kalangan Arab pada masa itu. Ketika ditanya mengapa ia memilih nama tersebut, Abdul Muthalib menjawab, "Aku berharap dia akan menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Para ulama dan sejarawan Islam mencatat beberapa peristiwa ajaib yang terjadi saat kelahiran Nabi Muhammad. Di antaranya, api suci yang disembah oleh kaum Majusi di Persia tiba-tiba padam setelah menyala selama ribuan tahun. Istana Kisra, Raja Persia, mengalami keretakan besar dan beberapa menara istananya runtuh. Selain itu, danau sawah yang dianggap keramat oleh sebagian masyarakat tiba-tiba mengering.
Di Mekah sendiri, Aminah mengalami mimpi sebelum melahirkan Nabi Muhammad. Dalam mimpinya, ia diberitahu bahwa anak yang dikandungnya adalah seorang yang agung dan mulia. Ia diminta untuk menamainya Muhammad, dan kelahirannya akan membawa berkah bagi dunia. Seperti tradisi orang Quraisy, Nabi Muhammad yang masih bayi disusui oleh wanita dari pedalaman Arab. Tradisi ini dilakukan agar anak-anak Quraisy tumbuh di lingkungan yang lebih sehat, jauh dari polusi kota, dan terbiasa dengan bahasa Arab murni. Halimah As-Sa'diyah, seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad, menjadi ibu susu bagi Nabi Muhammad. Ketika Halimah membawa Nabi Muhammad ke rumahnya, ia segera merasakan berkah yang luar biasa. Sebelum menerima Nabi Muhammad, keluarga Halimah hidup dalam kesulitan. Namun, sejak Nabi Muhammad tinggal bersama mereka, kambing-kambing mereka menjadi lebih subur, dan susu yang dihasilkan melimpah. Halimah dan keluarganya sangat mencintai Nabi Muhammad dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad tinggal bersama Halimah hingga usia 5 tahun. Selama di pedalaman, ia tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan berkarakter mulia. Salah satu peristiwa penting yang terjadi selama masa kecilnya adalah insiden pembelahan dada. Malaikat Jibril datang dan membuka dada Nabi Muhammad, membersihkan hatinya dari segala noda, dan mengisinya dengan cahaya keimanan. Peristiwa ini menjadi tanda awal bahwa Nabi Muhammad telah dipersiapkan untuk misi besar di masa depan. Setelah tinggal bersama Halimah, Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya, Aminah. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Aminah meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang dari Yatsrib, Madinah. Ia telah membawa Nabi Muhammad ke sana untuk mengunjungi makam ayahnya, Abdullah. Setelah kehilangan ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kasih sayang Abdul Muthalib kepada Nabi Muhammad sangat besar. Ia sering membawa Nabi Muhammad duduk bersamanya di dekat Ka'bah, memberikan perhatian khusus kepada cucunya yang ia yakini akan menjadi sosok istimewa di masa depan. Namun, ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Pengasuhan Nabi Muhammad kemudian dilanjutkan oleh pamannya, Abu Talib. Meskipun Abu Talib bukan orang kaya, ia menjaga Nabi Muhammad dengan sepenuh hati dan melindunginya hingga dewasa. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukanlah sekadar peristiwa biasa. Ia adalah awal dari perubahan besar yang akan membawa cahaya ke dunia yang gelap. Dalam kondisi yatim piatu dan hidup sederhana, Nabi Muhammad tumbuh dengan kepribadian yang mulia, jujur, dan penuh kasih sayang. Semua peristiwa yang mengiringi kelahirannya menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan beliau untuk menjadi Rasul terakhir, pembawa risalah Islam yang akan menyelamatkan umat manusia. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah menampilkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Kehidupan beliau diwarnai dengan pengalaman-pengalaman yang membentuk karakter luar biasa. Salah satu aktivitasnya di masa kecil adalah menggembala kambing di sekitar Mekah. Dalam kesunyian padang rumput, beliau belajar kesabaran, ketenangan, dan kasih sayang terhadap makhluk hidup. Meskipun pekerjaan menggembala sering dipandang rendah, Nabi Muhammad menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Alam terbuka menjadi tempat beliau merenung, mengagumi ciptaan Allah, dan mengembangkan ketekunan yang kelak menjadi ciri khas kepemimpinannya. Ketika Nabi Muhammad SAW masih remaja, beliau ikut serta dalam perjalanan dagang pamannya, Abu Talib ke Syam. Perjalanan ini merupakan bagian dari tradisi perdagangan bangsa Quraisy yang sering melintasi jalur-jalur kafilah di wilayah Arab. Nabi Muhammad, yang saat itu belum genap 20 tahun, ikut serta sebagai pembantu dan pelajar dalam dunia perdagangan. Ketika rombongan kafilah tiba di Busra, sebuah kota kecil di selatan Syam, mereka berhenti untuk beristirahat. Di tempat itu tinggal seorang rahib bernama Bahira, seorang pendeta Nasrani yang dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab-kitab suci. Bahira telah lama mengamati kafilah-kafilah Quraisy yang melewati daerah itu, tetapi kali ini ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Awan tampak menaungi rombongan sepanjang perjalanan mereka, seolah melindungi seseorang dari terik matahari. Saat rombongan berhenti di bawah pohon, dahan-dahan pohon itu bergerak memberikan naungan. Bahira merasa ada sesuatu yang istimewa dengan rombongan tersebut. Ia mengundang mereka untuk makan bersama di biarannya. Undangan ini diterima,
dan seluruh anggota rombongan hadir, kecuali Nabi Muhammad yang ditinggalkan untuk menjaga barang dagangan. Namun, Bahira menyadari bahwa orang yang ia cari tidak ada di antara mereka. Ia meminta agar anak muda itu dibawa ke biara. Ketika Nabi Muhammad hadir, Bahira mengamati beliau dengan penuh perhatian. Ia mengenali sifat-sifat mulia yang terpancar dari diri beliau. Bahira lalu memeriksa tanda-tanda khusus yang disebut dalam kitab-kitab suci, termasuk sebuah tanda lahir di antara kedua pundak Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Khatiman Nubuwah atau meterai kenabian. Setelah memastikan bahwa anak muda itu adalah sosok yang ia cari, Bahira berbicara secara pribadi dengan Abu Talib. Ia memperingatkan bahwa keponakannya ini adalah seorang yang istimewa dan memiliki masa depan besar. Bahira menasihati Abu Talib untuk menjaga Muhammad dengan baik, karena ada bahaya yang mungkin mengancam beliau. Menurut Bahira, tanda-tanda yang ia lihat menunjukkan bahwa anak muda ini adalah nabi yang telah disebutkan dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Mendengar nasihat ini, Abu Talib merasa khawatir dan memutuskan untuk menjaga Muhammad dengan lebih hati-hati. Ia bahkan membawa Nabi Muhammad kembali ke Mekah lebih awal dari rencana semula demi keselamatannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di tengah masyarakat Mekah yang pada masa itu dipenuhi dengan tradisi jahiliyah seperti penyembahan berhala, perjudian, mabuk-mabukan, perzinaan, dan perayaan-perayaan yang seringkali melibatkan perilaku tak bermoral. Namun, sejak muda, Nabi Muhammad memiliki karakter yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi beliau dari segala bentuk kejahatan moral dan perilaku yang tidak pantas. Meskipun berada dalam lingkungan yang penuh dengan kebiasaan menyimpang, Nabi Muhammad tidak pernah terlibat dalam penyembahan berhala, bahkan tidak menyukai berhala sejak kecil. Beliau dikenal menjaga kesucian diri, baik dalam perilaku maupun pergaulan. Ketika remaja, beliau juga menjauhi pesta-pesta yang biasa diadakan oleh pemuda-pemuda Mekah, yang seringkali diiringi dengan musik dan minuman keras. Ada sebuah riwayat yang menggambarkan bagaimana Allah menjaga Nabi Muhammad dari terlibat dalam tradisi jahiliyah. Dalam suatu kesempatan, Nabi Muhammad pernah ingin menghadiri sebuah acara hiburan di Mekah, sebagaimana biasa dilakukan oleh pemuda-pemuda lain. Namun, dalam perjalanan menuju tempat acara tersebut, beliau merasa sangat lelah dan akhirnya tertidur di tengah jalan. Ketika beliau terbangun, acara itu sudah selesai. Peristiwa serupa terjadi lebih dari sekali, yang menunjukkan bagaimana Allah melindungi beliau dari pengaruh buruk lingkungan sekitar. Selain itu, Nabi Muhammad memiliki rasa malu dan kehormatan yang sangat tinggi. Beliau tidak pernah melakukan tindakan yang memalukan, apalagi yang melanggar norma-norma moral. Hal ini membuat beliau dihormati oleh masyarakat Mekah, bahkan oleh mereka yang tidak setuju dengan ajaran Islam di kemudian hari.